Record ulang. Kayaknya udah record belum ya? Oke, udah. Halo, kami dari kelompok 7 kelas TAEA. Kali ini akan mempresentasikan skripsi kami dengan judul Investigasi Beliefs dan Intentions terhadap niat boykot kosmetik yang tidak etis dengan memanfaatkan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior bersama rekan kelompok saya yaitu Naufal dan Atta Jovita. eh dari background research kami, boykot merupakan tindakan konsumen yang menolak untuk membeli produk dari bisnis atau negara karena alasan etis seperti degradasi lingkungan, eksploitasi pekerja, dan pelanggaran hak-hak hewan seperti uji coba pada kelinci. Meskipun boykot dipandang sebagai tindakan individu, boykot juga berfungsi sebagai alat kolektif untuk mengatasi praktisi bisnis yang tidak etis. Lalu boykot yang efektif dapat mendorong praktisi bisnis dan mendorong pengecer untuk mengadopsi langkah-langkah berkelanjutan, seperti memperhatikan bahan-bahan yang digunakan agar tidak merusak lingkungan atau mendapatkan sertifikasi dari PETA yang diperoleh atas bebasnya uji coba pada hewan. Pada industri kosmetik di Indonesia, di sini di Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya pengawasan yang dapat menurunkan kualitas produk seperti yang pada akhirnya nanti uh, walaupun walaupun produk kosmetik telah lulus uji lab, masih terdapat bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit seperti merkuri, paraben yang berlebihan serta silikon pada kosmetik, walaupun memang dua bahan yang terakhir ini memang lumrah untuk di produk kosmetik, namun pada dosis yang berlebihan akan berdampak buruk pada pengguna kosmetik, terutama yang memiliki kulit yang sensitif. Penelitian kami sendiri bertujuan untuk mengeksplorasi dampak boykot terhadap citra merek dan respon perusahaan dalam memajukan praktisi etis dalam industri kosmetik di Indonesia. Lalu kami juga ingin memberikan wawasan baik untuk teori perilaku konsumen maupun strategi industri di Indonesia. Dari background kami menarik beberapa variabel di penelitian sebelumnya sehingga terbentuklah objektif dan hipotesa. Apakah behavioral beliefs mempengaruhi attitude dalam keputusan niat seseorang untuk memboikot produk kosmetik tidak etis, serta berlaku juga pada normative beliefs yang secara signifikan mempengaruhi subjective norms, control beliefs secara signifikan mempengaruhi perceived behavioral control dalam melakukan tindakan boykot pada produk kosmetik yang tidak etis. Begitu juga dengan 3 variabel lainnya, yaitu ada attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control yang apakah secara langsung mempengaruhi niat seseorang dalam memboikot produk kosmetik yang tidak etis. Metode yang kami gunakan pada skripsi ini dalam skripsi kami yaitu quantitative research. Lalu kami juga mendapatkan atau mengumpulkan sampling dari menggunakan Google Form. Lalu kami juga menganalisis data menggunakan software Smart PLS dengan metode Structural Equation Modeling. Setelah kami mendapatkan sampel dari beberapa pengisi kuesioner, kami memfokuskan sampling kami pada residen yang tinggal di DKI Jakarta, di mana hasilnya didominasi oleh wanita serta umur di sekitar umur 21 hingga 30 tahun. Lalu selanjutnya research framework dan hipotesis testing resultnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Atta Jovita. Masih di mute. Oke.
berdasarkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Nah, di kita itu di research framework-nya itu ada yang pertama behavioral belief yang secara signifikan mempengaruhi attitude terhadap partisipasi boykot produk kosmetik tidak etis. Lalu yang kedua ada normative belief yang secara signifikan mempengaruhi subjective norms terhadap partisipasi boykot produk kosmetik tidak etis. Dan yang ketiga ada control belief yang secara signifikan mempengaruhi perceived behavioral control terhadap partisipasi boykot produk kosmetik tidak etis. Dan di hipotesis keempat ada attitude secara signifikan mempengaruhi niat boykot produk kosmetik tidak etis. Dan yang kelima ada subjective norms yang secara signifikan mempengaruhi niat boykot produk kosmetik tidak etis. Dan yang terakhir ada perceived behavioral control yang secara signifikan mempengaruhi niat boykot produk kosmetik tidak etis. Nah, dari hipotesis yang kita punya ini ada hasil penelitiannya, yaitu di hipotesis pertama itu hipotesis ini menyatakan bahwa kepercayaan perilaku secara signifikan mempengaruhi sikap terhadap partisipasi dalam boykot produk kosmetik yang tidak etis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima, artinya kepercayaan perilaku memang mempengaruhi signifikan terhadap sikap. Di hipotesis yang kedua, menyatakan bahwa kepercayaan normatif secara signifikan mempengaruhi norma subjektif terhadap partisipasi dalam boykot produk kosmetik yang tidak etis. Hipotesis ini juga diterima. Ini berarti bahwa kepercayaan normatif memiliki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap norma subjektif. Dan di hipotesis ketiga, menyatakan bahwa kepercayaan kendali secara signifikan mempengaruhi kendali perilaku yang dirasakan terhadap partisipasi dalam boykot produk kosmetik yang tidak etis. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak. Artinya, kepercayaan kendali tidak berpengaruh signifikan terhadap kendali perilaku yang dirasakan. Dan di hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk memboikot produk kosmetik yang tidak etis, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak. Dengan kata lain, sikap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk boikot. Dan di hipotesis kelima, menyatakan bahwa norma subjektif secara signifikan mempengaruhi niat untuk memboikot produk kosmetik yang tidak etis. Hipotesis ini diterima. Ini berarti bahwa norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap niat untuk boikot. Dan yang terakhir, hipotesis keenam menyatakan bahwa kendali perilaku yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi niat untuk memboikot produk kosmetik yang tidak etis. Hipotesis ini juga ditolak, yang berarti kendali perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk boikot. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa kepercayaan perilaku dan kepercayaan normatif berperan penting dalam membentuk sikap dan norma subjektif terhadap boikot produk kosmetik tidak etis. Namun, kendali perilaku yang dirasakan dan sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk boikot. Nah, untuk penjelasan berikutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya, Noval. Oke. Hasil pengujian hipotesis menggunakan t-static dan p-value dan nilai sampel asli menunjukkan beberapa kunci temuan. 3 hipotesis yang berdampak langsung pengujian hipotesis yang diterima. 1. Pengaruh keyakinan perilaku terhadap sikap untuk memboikot kosmetik yang tidak etis. 2. Pengaruh meyakinkan normatif terhadap subjektif. Norma-norma yang melarang memboikot kosmetik yang tidak etis. 3. Pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk memboikot kosmetik yang tidak etis. Namun, kita mendapati 3 hipotesis yang ditolak. Yang pertama, pengaruh sikap terhadap niat memboikot kosmetik yang tidak etis. 2. Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat untuk memboikot kosmetik yang tidak etis. 3. Pengaruh keyakinan kontrol terhadap persepsi kontrol perilaku terhadap boikot yang tidak etis. Dalam pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung dilakukan mediasi. Efek menunjukkan hasil yang beragam. Hipotesis itu sikap mediasi yang pengaruh keyakinan perilaku niat untuk memboikot kosmetik yang tidak etis adalah ditolak. Sedangkan hipotesis yang norma subjektif memediasi
pengaruh keyakinan normatif pada niat untuk memboikot kosmetik yang tidak etis diterima. Temuan ini memberikan wawasan tentang faktor pendorong niat konsumen untuk memboikot kosmetik yang tidak etis. Khususnya, norma subjektif dan perilaku keyakinan memainkan peran sikap dan persepsi yang signifikan. Kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan. Niat memboikot dalam konteks ini, hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan keyakinan pribadi lebih penting dalam membentuk keputusan konsumen untuk berpartisipasi boikot terhadap produk kosmetik yang tidak etis. Kesimpulannya, keyakinan, perilaku, normatif, dan kontrol. Keyakinan ini secara signifikan mempengaruhi sikap norma subjektif dan perilaku yang dirasakan dalam memboikot kosmetik yang tidak etis. Norma subjektif. Faktor ini sangat penting untuk membentuk niat konsumen untuk memboikot kosmetik yang tidak etis, lebih dari sekedar sikap atau kontrol perilaku yang dirasakan. Hipotesis yang ditolak. Dampak langsung sikap terhadap niat boikot dan pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat boikot tidak didukung oleh data. Selain itu, keyakinan kontrol tidak secara signifikan mempengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan terhadap memboikot kosmetik yang tidak etis. Mempromosikan praktik konsumen yang etis. Menekan pentingnya keyakinan normatif dan norma subjektif sangat penting untuk mendorong perilaku etis dalam industri kosmetik. Poin-poin ini menggarisbawahi pentingnya strategi yang ditargetkan yang berfokus pada pengaruh sosial dan keyakinan pribadi untuk memandu perilaku konsumen menuju keputusan pembelian yang lebih etis. Pada dasarnya, tekanan dari lingkungan sekitar dan kepercayaan pribadi merupakan faktor yang kritikal dalam membentuk consumer decision untuk berpartisipasi dalam hal boikot-memboikot. Yang di dalam kasus skripsi kelompok kami yaitu produk kosmetik yang tidak etis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Novel, Ibu Jovita. Saya stop recording dulu.